Jawaban atas pertanyaan ini segera diketahui oleh Maha Kuasa Ekstrateritorial. Hancurkan itu. Kehampaan di dekatnya terbuka, dan Chen Qingyuan, mengenakan jubah brokat bermotif awan putih, melangkah keluar dan muncul di dunia ini. Melihat kemunculan tiba-tiba pria berbaju putih itu, warna aneh tiba-tiba muncul di kedalaman mata Sang Maha Tinggi Ekstrateritorial. Ia sama sekali tidak tahu situasi di hadapannya. Makhluk tertinggi dari luar domain segera mengalihkan perhatiannya kepada Chen Qingyuan dan mengamatinya dengan saksama. Semakin ia mengamati, semakin bingung dan takut ia. Orang ini belum mencapai kedudukan tertinggi, tetapi ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, rasa krisis muncul dari lubuk jiwanya, mengguncang Sang Maha Tinggi Ekstrateritorial. Meskipun hatinya bergejolak emosi, ekspresinya tetap tak berubah, tanpa riak. Silakan duduk. Ansiruo menunjuk ke kamar pribadi di seberangnya untuk mengungkapkan keramahannya. Tempat duduk Ansiruo dan Chen Qingyuan bersebelahan. Mereka saling memandang dan duduk bersamaan. Seorang kuasi kaisar sebenarnya dapat setara dengan kaisar. Melihat hal ini, Sang Maha Agung dari alam luar menjadi sangat tertarik. Dengan wawasannya, ia menilai bahwa hubungan antara kedua orang ini tidak biasa. Nama saya Chen Wuyun, siapa nama kalian? Setelah beberapa tarikan napas, Sang Maha Pencipta dari alam luar berhenti berpikir keras, duduk di kursi tamu, menatap langsung ke arah dua orang di hadapannya dengan tatapan serius, lalu menerjemahkan namanya. Seorang Siruo, Chen Qingyuan. Bila pihak lain menyebutkan namanya, hendaknya mereka berdua menjawab dengan jujur, tanpa perlu berpura-pura. Chen Qingyuan dan Ansiruo sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan makhluk tertinggi ekstrateritorial tersebut. Ada begitu banyak ras aneh di dunia Tiongkok, jadi mereka tidak terkejut dan tetap tenang. Kedua belah pihak saling memandang tanpa menyembunyikan apapun. Setelah memperkenalkan nama masing-masing, suasana menjadi hening sejenak. Dari mana asalmu, kawan Taois? Ansiruo memecah keheningan dan kesunyian. Suaranya begitu halus, namun mengandung rasa keterasingan dan ketidakpedulian. Ini bukan rahasia, Shen Wuyun tidak bermaksud menyembunyikannya, dan berkata terus terang, alam Hanhai. Nama alam semesta baru terpatri kuat di hati dan jiwa Chen Qingyuan dan Ansiruo. Tatapan mereka serentak tertuju, ekspresi mereka serius. Apa nama dunia ini? Sekarang giliran Shen Wuyun untuk bertanya. Shen Wuyun sebenarnya bisa mendapatkan informasi paling mendasar ini dengan mencari jiwa-jiwa makhluk lokal. Prosesnya sederhana, cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Namun, begitu ia memasuki dunia ini, ia terkurung oleh aturan Qi Ansiruo, membuatnya sulit untuk bertindak. Senzu, timbal balik adalah norma, jadi Ansiruo menjawab dengan jujur. Senzu, Shen Wuyun mengulanginya beberapa kali, mengingat nama dunia ini dengan kuat. Rekan Taois, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Ansiruo terus bertanya. Tanpa sarana apapun, aku telah mengembara di lautan dunia selama ribuan tahun, mencari tempat tinggal di alam semesta yang luas. Selama tidak melibatkan masalah rahasia, Shen Wuyun bersedia berbicara secara detail. Dilihat dari penampilannya, dia mungkin tidak ingin memiliki konflik dengan kaisar pencerahan di negeri Senzu. Sederhananya, Shen Wuyun tidak terlalu yakin bahwa ia mampu menekan Ansiruo, jadi ia hanya bisa menunjukkan niat baik yang paling mendasar dan tidak mau menjadi musuh. Habitat. Ansiruo menangkap informasi penting darinya, dan wajahnya tampak serius. Apakah sesuatu yang tak terduga terjadi di alam laut luas tempat rekan Tao berada? Tidak. Shen Wuyun menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kau melangkah ke lautan batas? Ansiruo bingung. Jalan di depan terhalang, jadi kita hanya bisa mencari jalan lain. Di alam laut luas tempat Shen Wuyun tinggal, meskipun tatanan jalan relatif stabil dan dapat melahirkan seorang kaisar agung, bagian terakhir perjalanan menuju puncak terputus oleh kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan. Setelah mencari solusi tanpa hasil, Shen Wuyun tidak ingin berakhir seperti kaisar kuno. Suatu hari, ia memasuki dunia kuno dan mempelajari banyak rahasia alam semesta. Jadi, Shen Wuyun merenung selama beberapa tahun dan akhirnya membuat keputusan untuk meninggalkan alam Hanhai dan mencari jalan keluar lainnya. Sebelum pergi, dia mengatur segalanya dan ditinggal sendirian tanpa ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah menyelam jauh ke dalam laut batas, ia tersesat, bagaikan sehelai daun dakwit yang hanyut di lautan luas, dan ini berlangsung selama ribuan tahun. Baru-baru ini, Shen Wuyun merasakan sesuatu, sebuah perasaan yang tak terjelaskan, yang membimbingnya menuju Senzu. Kemudian, deduksi dari Nangong membantunya menentukan lokasi dan tiba dengan cepat. Jadi begitu, Ansiruo mengerti dan mengangguk. Melalui percakapan ini, Chen Qingyuan dan Ansiruo mempelajari banyak informasi berguna. Aku khawatir kau akan kecewa saat memasuki Senzu kali ini. Tatanan dunia ini telah runtuh, membuatnya tidak cocok untuk pencerahan dan kultivasi. Perkataan Ansiruo merupakan pengingat sekaligus ekspresi implisit niatnya untuk mengusir tamu tersebut.
Sebagai veteran dengan pengalaman bertahun-tahun, Shen Wuyun tentu memahami makna tersembunyi Ansiruo. Ia berkata, saya telah melintasi lautan batas selama bertahun-tahun, dan saya kelelahan. Sekarang setelah saya berkesempatan mengunjungi tanah Shenzhou, saya ingin beristirahat dan memulihkan diri sejenak. Sekarang dia sudah ada di sini, mengapa Shen Wuyun berbalik dan pergi begitu saja? Entah karena penasaran tentang China atau alasan lain, dia tidak punya rencana untuk pergi dalam jangka pendek. Jika kau ingin tinggal, aku tidak akan mengusirmu. Namun, aku harap kau tetap rendah hati dan tidak bertindak sewenang-wenang. Pertama sopan santun, baru kemudian kekerasan. Seorang Siruo harus menunjukkan sisi kuatnya dan memberikan peringatan lisan. Mendengar peringatan dalam kata-kata Ansiruo, Shen Wuyun merasa agak tidak senang. Setelah mengamati berkali-kali, ia yakin bahwa Ansiruo baru saja mencapai pencerahan, dan kekuatannya mungkin tidak sebaik dirinya. Namun, pihak lain adalah seorang kaisar yang telah mencapai pencerahan di negeri Shenzhou, jadi ia harus memperlakukannya dengan hati-hati dan tidak meremehkannya. Terus terang, Shen Wuyun telah datang ke wilayah orang lain dan tidak dapat mengetahui detailnya, jadi sulit baginya untuk mengambil tindakan apapun. Apakah ada batasan khusus mengenai apa yang Anda maksud dengan bersikap rendah hati? Shen Wuyun tampak meminta nasihat, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan ketajamannya. Karena keduanya adalah kaisar, kita tidak boleh kehilangan momentum. Meskipun dia waspada terhadap dua orang di depannya, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Menurutnya, Ansiruo bahkan tidak bisa menstabilkan ketertiban di Tiongkok, menyebabkannya runtuh dan menjadi kacau, jadi kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Tidak ingin menyinggung perasaan seseorang bukan berarti Anda tidak bisa menyinggung perasaannya. Kedua belah pihak saling menatap tajam. Tekanan tak kasat mata mulai berbenturan dan bertabrakan, menyebabkan kekosongan sedikit terdistorsi. Suasana keakraban yang tadi tercipta langsung sirna dalam sekejap. Suasana yang menyesakkan dan menyesakkan merasuki udara. Batasannya sederhana, jangan membuat masalah. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda hanya bisa melakukannya jika kami setuju. Setelah keheningan yang lama, Chen Qingyuan menunjukkan ketajamannya, ekspresinya acuh tak acuh, tatapannya setajam pisau. Suaranya seperti lapisan es tebal, seketika membekukan seluruh wilayah. Mereka berdua tidak akan terbutakan oleh kebaikan yang ditunjukkan Shen Wuyun, dan keganasan pihak lain, meskipun dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, masih memperlihatkan jejak. Chen Qingyuan tidak pernah melupakan satu hal. Sang guru hanya menduga keberadaan Shen Wuyun, tetapi dikejutkan oleh kekuatan kekaisarannya yang tangguh. Ia menyerang dengan kejam dan tanpa ampun. Jika saja Nangong Ge tidak mempunyai cara yang baik untuk menyelamatkan hidupnya, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Terlepas dari apakah sebab dan akibatnya benar atau salah, satu hal yang penting adalah saudara laki-laki saya terluka. Shen Wuyun tidak pernah menyangka Chen Qingyuan akan mengatakan hal seperti itu. Ia sedikit terkejut, lalu wajahnya muram, dan kekuatan dahsyat di tubuhnya tiba-tiba melonjak, hampir tak tertahankan. Anak ini sombong sekali. Apapun yang kulakukan, aku harus berdiskusi denganmu dan mendapatkan izinmu sebelum aku bisa melakukannya. Ini pertama kalinya Shen Wuyun mendengar kata-kata sombong seperti itu seumur hidupnya. Akulah Kaisar Agung, martabatku tidak dapat dihina. Jika Ansiruo mengatakan ini, Shen Wuyun bisa memahaminya sampai batas tertentu. Namun, sungguh tidak dapat diterima bagi seorang kultivator tingkat ke-9 jembatan ilahi untuk bersikap begitu sombong. Meskipun Chen Qingyuan tampak luar biasa, pada akhirnya dia hanyalah seekor semut di bawah kekuasaan kaisar. Jika dia tidak mempertimbangkan wajah Ansiruo, Shen Wuyun tidak akan pernah membiarkan seorang kultivator semi-kaisar berada di posisi yang setara dengannya. Beraninya kau bicara begitu sombong. Ekspresi Shen Wuyun muram saat ia berteriak keras. Tentakel-tentakel lembut di wajahnya seakan tersengat listrik, bergetar hebat. Emosinya berfluktuasi hebat, dan amarahnya bergulung-gulung seperti ombak yang mengamuk. Di belakangnya, pemandangan mengerikan berupa tumpukan mayat dan lautan darah tampak menjulang. Lagi pula, itu wilayah orang lain, jadi Shen Wuyun tidak berani bertindak langsung. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke Ansiruo dan berkata dengan dingin, "Teman An, kau tidak tegas pada bawahanmu. Tidak bisakah kau memberi mereka pelajaran?" Dari sudut pandang Shen Wuyun, Ansiruo adalah kaisar yang telah mencapai pencerahan di alam Shenzhou, dan Chen Qingyuan yang duduk di sebelahnya seharusnya adalah pengikutnya. Meskipun hubungan antara keduanya tidak biasa, Ansiruo adalah yang utama. Ketanyaannya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia adalah saudaraku. Setiap kata yang dia ucapkan mewakili maknaku. Ansiruo awalnya ingin mengatakan bahwa mereka adalah rekan Tao, tetapi upacara belum diadakan. Ia berhenti sejenak dan merasa akan lebih tepat untuk memanggil mereka saudara. Saat mengucapkan kata-kata ini, tatapan mata Ansiruo tegas dan tak tergoyahkan.
Aura mengerikan yang mendebarkan terpancar dari Tian Yuan Dojo di belakangnya, dan teratai Kaisar Yun Dao berwarna merah terang, seterang matahari terbenam, tiba-tiba muncul di bawahnya. Shen Wuyun terkejut sekaligus bingung mendengar jawaban ini. Dengan ketajaman penglihatannya, ia yakin bahwa kedua orang di depannya tidak memiliki hubungan darah. Jika mereka bukan saudara sedarah, mengapa mereka memperlakukan satu sama lain seperti ini? Anda adalah kaisar pencerahan, berdiri di puncak suatu era. Shen Wuyun tidak dapat memahami perilaku An Siruo. Shen Wuyun tidak tahu apapun tentang Shenzhou Huanyu, jadi wajar saja dia tidak tahu siapa pria berpakaian putih di depannya. Sehat. Setelah memikirkannya, Shen Wuyun merasa ini adalah cara untuk mempermalukan An Siruo. Ia sendiri tidak berhak mengatakan hal-hal tertentu, jadi ia memerintahkan anak buahnya untuk melakukannya. Jika situasi menjadi tidak terkendali dan segala sesuatunya belum menjadi tidak terkendali, masih ada ruang untuk pemulihan. Padahal, An Siruo sama sekali tidak punya pikiran seperti itu murni pikiran berlebihan Shen Wuyun. Kaisar tidak dapat dihina. Shen Wuyun menyapu luasnya lautan di era ini dan naik tahta kaisar. Tirani memandang rendah alam semesta terukir di tulangnya. Ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, tetapi sekarang setelah batasan telah dicabut, kekuatan kekaisaran yang agung melonjak keluar, ingin menghancurkan wilayah ini. Sekalipun ada kaisar di belakangmu, kau harus membayar harga atas kesombonganmu hari ini. Sepasang mata Shen Wuyun, bagaikan jurang kegelapan, memancarkan cahaya dingin dan gelap saat ia menatap Chen Qingyuan. Suaranya terdengar sangat serak karena ia sedang menahan amarah yang hendak meledak. Bagaimanapun, ini bukan alam laut luas. Oleh karena itu, Shen Wuyun tidak akan mengambil nyawa Chen Qingyuan, melainkan akan memberinya hukuman tertentu, yang dapat menjaga namanya sendiri dan menghindari situasi yang terlalu canggung. Seperti kata pepatah, saat memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya. Sejauh ini, Shen Wuyun tidak pernah menganggap Chen Qingyuan terlalu serius. Ia hanyalah seorang kaisar semu. Sehebat apapun kemampuannya, pada akhirnya ia terbatas dan tidak layak dibandingkan dengan kaisar agung. Shen Wuyun memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Bahkan jika An Siruo ingin melindunginya, dia bertekad untuk memberi Chen Qingyuan pelajaran dan dia pasti akan berhasil. Sebagai sesama kaisar, tak seorang pun dapat menundukkan kepalanya. Terutama karena Shen Wuyun berasal dari dunia luas di luar Shenzhou, latar belakangnya tidak diketahui dan bahayanya sangat tinggi. Terlebih lagi, ia berada di puncak kejayaannya dan tidak perlu khawatir tentang masa hidupnya untuk saat ini. Ia tidak takut akan erosi aturan waktu dan dapat menjelajahi dunia tanpa rasa takut. Jika momentum Shen Wuyun tidak ditekan di awal, jika dia tetap di Shenzhou di masa depan, dia pasti akan bertindak tanpa berpikir dan bertindak gegabah. Nenek moyang klan Phoenix dan klan Roh Api adalah kaisar kuno yang lahir di Shenzhou, dan situasi mereka benar-benar berbeda. Terlebih lagi, gaya mereka dalam bertindak sangat rendah hati. Mereka tahu bahwa ini bukan zaman mereka, jadi lebih baik bersembunyi, kalau tidak mereka akan mencari masalah. Menendang, Shen Wuyun tiba-tiba berdiri sambil berteriak, matanya penuh amarah, siap menyerang. Menghadapi situasi ini, Chen Qingyuan dan An Siruo tetap tenang, sudah menduganya. Mereka bahkan sengaja memancing kemarahan Shen Wuyun agar bisa bertindak dengan hati nurani yang bersih dan alasan yang sah. Jika Shen Wuyun benar-benar bersedia berperilaku seperti orang yang rendah hati setelah datang ke Shenzhou, maka dia akan kehilangan harga diri yang seharusnya dimiliki oleh seorang kaisar agung, dan tidak perlu khawatir tentang dia sama sekali. Kakak, kamu mau aku yang menyelesaikannya? An Siruo melirik ke arah Chen Qingyuan yang duduk di sebelahnya, lalu menyingkirkan sikap dinginnya sebelumnya, dan berbicara dengan lembut. Tidak perlu, aku akan melakukannya. Chen Qingyuan berencana untuk secara pribadi mengalami aturan ekstrim kaisar ekstrateritorial dan membalas dendam pada Nangong Ge pada saat yang sama. Baiklah saudaraku, berhati-hatilah dan jangan meremehkan musuh. An Siruo tentu saja sangat yakin dengan kemampuan Chen Qingyuan, tetapi ia tetap mengungkapkan kekhawatirannya. Jernih, Chen Qingyuan sudah berdiri, menatap Shen Wuyun yang sedang menghadapinya, dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Percakapan antara keduanya tidak disembunyikan sama sekali, dan Shen Wuyun mendengarnya dengan jelas. Kaisar semu berjubah putih di depannya benar-benar ingin bersaing dengannya. Shen Wuyun sangat curiga bahwa pihak lain sudah gila, kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani bertindak begitu liar. Itu benar-benar di luar akal sehat dan tidak dapat dipercaya. Dada Shen Wuyun naik turun dengan hebat, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Kamu benar-benar percaya diri. Shen Wuyun tentu saja pernah melihat orang bodoh seperti Chen Qingyuan yang berani menantang kaisar, dan ada banyak catatan tentang mereka dalam buku-buku sejarah kerajaan Han Hai. Adapun hasilnya, jika beruntung maka akan diapresiasi oleh kaisar di era yang sama dan diberi kesempatan, jika tidak beruntung, bahkan tidak akan bisa meninggalkan mayat utuh. Pertempuran di zona kematian, apakah kamu berani?
Chen Qingyuan tidak ingin memengaruhi bintang kehidupan di sekitarnya, jadi dia menantang mereka untuk bertarung. Seekor semut dapat dibasmi dengan jentikan tangan, jadi mengapa kita harus melawannya? Shen Wuyun mencibir dengan nada menghina seolah-olah dia mendengar lelucon. Tingkat ejekan seperti ini tidak berbahaya sama sekali. Chen Qingyuan tak mau repot-repot membantah, ekspresinya acuh tak acuh. Ia kembali mengajaknya, memprovokasi dengan kata-katanya, berani. Mengapa tidak? Menghadapi kata-kata provokatif Chen Qingyuan, Shen Wuyun menjadi marah. Selama percakapan, Shen Wuyun menatap Chen Qingyuan berkali-kali. Meskipun ia tidak dapat melihat sifat aslinya dan tampak agak misterius, ia belum mencapai ranah kaisar dan pada akhirnya hanyalah seekor semut. Desir. Ketika pihak lain menerima tantangan tersebut, Chen Qingyuan secara alami mengambil tindakan. Ia mengangkat tangannya dan merobek ruang di sampingnya, menciptakan jalan yang mengarah langsung ke wilayah bintang mati. Datang. Chen Qingyuan adalah orang pertama yang melangkah ke celah lorong itu. Shen Wuyun mengikuti dari belakang dengan rencana matang. Sekalipun tidak mudah membunuh Chen Qingyuan, ia harus membuatnya menderita dan menyiksanya. Bagaimana mungkin An Siruo melewatkan pertarungan ini? Ia langsung menyusul. Fluktuasi saja kekaisaran, yang asal-usulnya tidak diketahui, tidak dapat disembunyikan dari kelompok kecil makhluk di dunia saat ini. Kaisar, yang berdiri gagah di atas semua makhluk hidup, bersemayam di alam dimensi yang lebih tinggi. Makhluk dengan tingkatan yang sama secara alami akan merasakannya. Sejak Shen Wuyun tidak lagi menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa, aturan di semua wilayah sedikit berfluktuasi. Leluhur klan roh api kuno, bernama Ye Liujun, mengenakan jubah brokat ungu tua berlengan lebar dan sedang menyendiri di sudut, mengolah energinya. Tiba-tiba, kelopak matanya sedikit terangkat, merasakan fluktuasi yang tidak biasa. Ia berhenti mengolah energinya dan menghitung dengan jari kanannya. Panggilan. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, Ye Liujun berhenti sejenak sambil menjepit jari-jarinya, lalu tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi terkejut yang serius, fluktuasi kekuatan kerajaan yang tidak diketahui, apa yang terjadi. Ekspresi keraguan muncul di wajah Ye Liujun, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah perhitungan sederhana, Ye Liujun menemukan bahwa sumber kekuatan kerajaan yang tak diketahui itu berasal dari gurun utara. Ia tak bisa tidak memikirkan King Zong dan seorang teman, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Chen Qingyuan? Saya menjadi penasaran dan tidak lagi berpikir untuk mengasingkan diri untuk mengembangkan rantai saya. Jadi, Ye Liujun berdiri dan melangkah maju, meraih langit berbintang dan bergegas menuju alam liar utara. Pemandangan serupa terjadi di beberapa sudut China. Gukong, yang selalu mengenakan jubah hitam, mengembara di dunia fana, menikmati hidup tanpa beban. Tiba-tiba, terjadi sedikit gangguan dalam tatanan langit dan bumi. Ekspresi Gukong berubah, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang berubah? Ji Fusuang, leluhur klan Phoenix, sedang duduk di bawah pohon Paulonia jauh di tanah leluhur. Ia mengenakan gaun biru muda, rambutnya diikat tinggi, dan kepalanya dihiasi hiasan kepala yang indah. Kulitnya mulus, temperamennya luar biasa, sopan santunnya baik, dan ia bermartabat serta elegan. Hei, ada yang baru. Ada sedikit riak abnormal dalam tatanan antara langit dan bumi. Ji Fusuang tidak berani mengabaikannya. Ia segera menyimpulkan sebab dan akibat, menemukan beberapa hal, dan berkata dengan terkejut. Di tepi sungai di suatu tempat, ada sebuah perahu kayu kecil yang berlabuh. Tendanya sederhana dan hanya mampu menghalangi sebagian sinar matahari dan gerimis. Jika terjadi badai, tenda itu tidak akan berguna sama sekali. Seorang lelaki tua mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu duduk di sisi perahu, menunggu penumpang menyeberangi sungai. Namanya adalah Wei Jingxing, dan dia disebut Raja Tua Nelayan dalam buku-buku sejarah. Ia adalah seorang tukang perahu di sebuah dinasti sekuler, yang mendapatkan sedikit perak untuk membeli anggur di pasar. Ketika tidak ada penumpang yang menyeberangi sungai, ia akan beristirahat di perahu atau memancing dengan tongkat bambu. Kehidupan seperti ini santai dan nyaman. Tukang perahu, seberangi sungai. Seorang lelaki besar dan kasar masuk, bergegas dengan suara menggelegar. Wei Jingxing hendak menyapa para tamu ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah. Warna aneh melintas di matanya yang keruh dan dalam. Ia menoleh dan menatap cakrawala, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tukang perahu. Orang kasar yang hendak menyeberangi sungai itu melihat bahwa tukang perahu tidak menanggapi, maka ia meninggikan suaranya dan berteriak lagi. Maaf, aku ada urusan jauh, jadi aku tidak akan mengantarmu dalam waktu dekat. Meskipun orang itu orang biasa, Wei Jingxing tidak mengabaikannya. Ia membungkuk dan meminta maaf. Setelah berkata demikian, perahu kayu kecil itu tiba-tiba naik ke udara, melayang menuju awan-awan dan bahkan menuju langit berbintang. Pria bertubuh kasar itu, yang menyaksikan kejadian ini dari dekat, benar-benar tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi, karena pandangan dunianya telah sangat terpengaruh.
Di tempat biasa ini, sangat sedikit orang yang tahu tentang praktik spiritual. Selama bertahun-tahun yang akan datang, legenda tukang perahu akan beredar di tempat ini. Di tempat lain, Wang Taohua, yang mengenakan jubah brokat merah muda, juga melihat sekilas aturan kekaisaran yang tidak biasa. Singkatnya, sekelompok makhluk yang berdiri di puncak itu semua memusatkan perhatian mereka ke alam liar utara, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Northern Wilderness, padang bintang yang mati dan sunyi. Daerah ini tak bernyawa. Selama tidak ada perang yang sangat mengerikan, kecil kemungkinan hal itu akan memengaruhi galaksi terdekat. Jauh di dalam langit berbintang yang suram dan muram, Chen Qingyuan dan Shen Wuyun saling menatap dari jauh. Ansiruo berdiri di kejauhan, memperhatikan, gaun merahnya semerah darah, dan sosoknya yang menawan dan anggun. Sayang sekali hanya satu orang di dunia ini yang bisa menikmati kelembutan dan pesonanya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Gunakan taktik terkuatmu. Tentakel lembut di wajah Shen Wuyun berayun cepat, memancarkan kilau dingin. Matanya tajam dan suaranya bagai lonceng. Oke, pihak lain berkata demikian, dan Chen Qingyuan langsung menyetujuinya. Ia diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan belum memperlihatkan kekuatan yang melampaui kekuatan jembatan ilahi. Chen Qingyuan jelas ingin mengejutkan pihak lain, dan niatnya sangat jahat. Ansiruo, yang sedang menonton dari kejauhan, langsung mengerti maksud Chen Qingyuan. Matanya yang berbinar-binar, dan ia diam-diam bahagia tanpa berkata apa-apa. Sampai saat ini, Shen Wuyun masih belum menganggap Chen Qingyuan terlalu serius, ia hanya menganggapnya sebagai bidak catur yang didorong Ansiruo untuk menguji kekuatannya. Terlebih lagi, menurut Shen Wuyun, alasan mengapa Chen Qingyuan begitu percaya diri mungkin karena ia belum mengetahui kekuatan sejati sang pencerahan. Mungkin saja Ansiruo sengaja melepaskannya saat bertarung dengannya, yang membuat kepercayaan dirinya meningkat. Kamu belum bertindak, apakah kamu takut? Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan masih tidak bergerak, Shen Wuyun mengerutkan kening dan memarahinya. Chen Qingyuan memasang ekspresi dingin dan tidak menanggapi. Shen Wuyun tidak yakin dengan pikiran Chen Qingyuan dan hendak melontarkan komentar sinis ketika tiba-tiba jiwanya bergetar dan entah kenapa ia merasa gelisah. Perasaan tidak nyaman muncul dan bertambah kuat. Mengapa khawatir? Seluruh tubuh Shen Wuyun sedikit menegang, wajahnya muram. Sebagai seorang kaisar, mustahil baginya untuk merasa gelisah tanpa alasan. Apakah karena Ansiruo sedang mengawasi dari dekat, atau ada alasan lain? Bagaimanapun, Shen Wuyun tidak menghubungkan sumber rasa krisis itu dengan Chen Qingyuan. Pertama, dia meremehkan musuh, dan kedua, Chen Qingyuan bersembunyi sangat dalam. Lupakan saja, tampar saja dia. Karena kehati-hatian, Shen Wuyun tidak ingin membuang waktu di sini. Begitu ide ini muncul, Chen Qingyuan berhenti berdiri, tatapannya tiba-tiba berubah, dan ia pun bergerak. Momentum telah terbangun, saatnya bertindak. Chen Qingyuan melepaskan belenggunya sendiri dan melepaskan kekuatan tubuh Tao-nya. Dalam sekejap, langit berbintang bergetar, kehampaan di sekitarnya meledak, dan segala macam cahaya Tao berhamburan keluar. Kekuatan dahsyat, seperti ledakan lautan bintang yang luas, meraung keluar dari tubuh Chen Qingyuan. Mendengus, langit dan bumi berubah warna, dan surga berguncang. Mata jahat besar dengan pupil ganda muncul di atas kepala Chen Qingyuan, dan kakinya berdiri di jurang reinkarnasi yang terhubung ke dunia bawah. Ribuan aturan mengelilingi tubuh, dan berbagai keajaiban muncul pada saat yang sama. Saat ini, ia tampak seperti dewa jahat tak tertandingi yang keluar dari ujung dunia bawah. Setiap napas yang terjerat di tubuhnya mengandung kekuatan pembunuh tertinggi, menghancurkan langit dan bumi, serta mengacaukan yin dan yang. Dentang, Chen Qingyuan mengulurkan tangan kanannya ke arah kehampaan di sampingnya, dan tombak raksasa segera muncul. Ia menggenggamnya erat-erat, dan tombak itu mengeluarkan suara getar yang telah lama ditunggu-tunggu, nyaring dan kuat, menembus galaksi. Dia memegang raksasa erat-erat dan sosoknya berkelebat. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Qingyuan menyerang Shen Wuyun dengan momentum yang tak terhentikan. Kekuatan penghancur itu menjungkir balikkan seluruh medan bintang yang mati. Ribuan bintang yang membusuk dan melayang tak mampu menahan dampak kekuatan ini. Mereka sangat rapuh dan meledak dengan dentuman keras. Apa-apaan, kekuatan Dao yang begitu mengerikan datang menghampirinya, dan Shen Wuyun tak lagi setenang dan sesantai sebelumnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan jantungnya berhenti berdetak. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga Shen Wuyun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang kultivator pada langkah ke-9 jembatan ilahi dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Itu merusak kognisi saya dan tidak dapat diterima. Mungkinkah itu suatu teknik terlarang yang khusus? Namun, teknik terlarang macam apa yang bisa menampilkan kekuatan yang begitu dahsyat? Banyak pikiran yang mengganggu berkumpul bersama, menyebabkan pikiran Shen Wuyun menjadi kacau dan kepalanya sedikit sakit.
Ads by Pub Future. Sekarang bukan saatnya memikirkan masalah, kita harus bertindak cepat untuk mengatasinya. 9 revolusi bergabung menjadi satu, perintah. Shen Wuyun segera mengerahkan seluruh kekuatan kekaisarannya dan menggunakan semua kartu asnya. Tiba-tiba, 9 cangkang kura-kura besar dipanggil oleh Shen Wuyun dan dipadatkan bersama untuk membentuk penghalang pertahanan setengah bola, menghalangi di depannya dan mengisolasi sebagian tekanan. Kumpulkan jiwa-jiwa ke laut dan muncullah. Matahari berdarah ada di langit. Petik 2. Saat Chen Qingyuan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, Shen Wuyun merasakan krisis yang luar biasa. Ia terus mundur, mencoba mengulur waktu. Darahnya mendidih, dan ia hampir mengeluarkan beberapa kartu truf dalam sekejap. Laut gelap dengan perasaan sangat dingin melonjak di bawah kaki Shen Wuyun. Laut yang gelap bergelora, menggulung ombak besar, yang menghalangi jalan Shen Wuyun dan berkumpul menjadi puluhan juta perisai air seperti gunung. Matahari yang berwarna merah darah merobek langit berbintang dan menggantung di atas kepala Shen Wuyun. Rune berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul, berisi hukum-hukum jalan kekaisaran, yang dapat digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Meskipun Shen Wuyun mengerahkan seluruh kekuatannya, ia tak mampu meredakan rasa krisis yang memancar dari lubuk hatinya, bahkan tak sedikit pun mereda. Rasa dingin yang tak terlihat menyerbu dan langsung menyerbu seluruh tubuhnya. Itu tidak cukup. Shen Wuyun masih merasa tidak aman dan terus merapal mantra. Namun, Chen Qingyuan tidak akan memberi Shen Wuyun kesempatan untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Ia sengaja menyembunyikan kelemahannya agar lawan meremehkannya. Begitu ia menyerang, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sangat jarang bagi Shen Wuyun untuk mampu menghasilkan begitu banyak tindakan defensif dalam sekejap. Suara mendesing. Pada saat ini, Chen Qingyuan bergegas ke tempat Shen Wuyun berada, dan dengan ganas menikam tombak raksasa yang dipegang erat di tangan kanannya, menyebabkan tombak itu meledak dengan cahaya dao berwarna darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wus! Ledakan. Tombak itu menembus kehampaan di depan, menghancurkan semua bintang mati di sepanjang jalan menjadi debu. Perisai laut gelap ciptaan Shen Wuyun bagaikan sepotong tahu empuk, tertusuk tombak, meremukkannya dengan kekuatan dahsyat, tak terhentikan. Matahari berwarna merah darah yang menggantung tinggi di langit berbintang bergetar hebat, lalu meledak dengan suara, bang, miliaran cahaya misterius berhamburan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Medan perang telah menjadi lubang hitam besar penuh aturan, yang terus-menerus melahap apapun di sekitarnya, yang bahkan lebih mengerikan daripada kiamat dunia. Medan bintang bergetar dan semua benda padam. Chen Qingyuan memegang tombak di tangannya dan tak terhentikan. Ledakan, ledakan. Tombak itu menembus banyak rintangan di sepanjang jalan dan mengenai cangkang kura-kura. 9 tempurung kura-kura yang digabung menjadi satu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakjubkan. Kekuatan kedua belah pihak terus berbenturan, dengan segala macam pola misterius dan cahaya aneh yang memercik. Kekuatan yang tersisa bersifat turbulen dan memengaruhi semua arah. Bintang-bintang yang membusuk dan mati meledak seperti kembang api, bersinar terang dan menyilaukan. Untungnya ini adalah wilayah bintang mati, kalau tidak akibatnya tak terbayangkan. Shen Wuyun membentuk segel dengan tangannya dan menuangkan seluruh kekuatan kekaisarannya ke dalam cangkang kura-kura yang melindungi tubuhnya. Saat tombak itu menembus tempurung kura-kura, kekuatan dao yang dahsyat dan mampu menggetarkan jiwa, mengejutkan Shen Wuyun hingga wajahnya memucat, dan sebagian besar tentakel lembut di wajahnya layu. Meski terlindungi cangkang kura-kura, Shen Wuyun tetap menanggung hantaman dahsyat yang tak bisa diabaikan. Tubuhnya terkoyak, kulitnya retak di banyak tempat, dan darah hijau muda mengucur deras. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia hanya seorang kaisar semu. Tangan Shen Wuyun yang membentuk segel mulai bergetar sedikit, ekspresinya menjadi semakin jelek, khawatir, dan sedikit cemas. Dia tidak pernah tahu bagaimana Chen Qingyuan bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Awalnya, Chen Qingyuan diam-diam mengumpulkan kekuatannya, hanya ingin memberi Shen Wuyun pukulan yang menggelegar, agar ia mengerti apa artinya berada di luar surga dan di luar manusia. Kedepannya, ia akan lebih mempertimbangkan tindakannya dan tidak berani bertindak gegabah di Shenzhou. Soal membunuh Shen Wuyun, Chen Qingyuan saat ini tidak punya niat seperti itu. Kedua belah pihak bukanlah musuh bebuyutan, cukup beri dia pelajaran, peringatan, dan ngomong-ngomong, balas dendam untuk kakak Nangong. Hah! Chen Qingyuan awalnya menduga bahwa serangan ini tidak hanya dapat menekan Shen Wuyun, tetapi juga menahannya, dan dengan upaya lebih lanjut, dia dapat mengalahkannya. Namun, kekuatan tempurung kura-kura yang melindungi jalan tidak terduga dan mengejutkan. Benda ini cukup bagus. Sambil menatap dengan saksama cangkang kura-kura yang telah menyatu, mata Chen Qingyuan berkilat terkejut dan gembira. Saat ini, Chen Qingyuan telah mencapai puncak kuasi kaisar, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Mengenang masa lalu, payung kertas minyak suku Lang Yue kuno dihancurkan oleh serangan Chen Qingyuan yang dahsyat, sehingga rusak parah dan tak dapat diperbaiki hingga kini. Kekerasan tempurung kura-kura ini jauh lebih hebat daripada kekerasan payung kertas minyak, dan sebanding dengan baju zirah yang dikenakan oleh putra dewa zaman dahulu, dan bahkan lebih kuat. Dalam pertempuran jalan kuno Yuanchu tahun itu, Chen Qingyuan menggunakan berbagai cara dan menghabiskan banyak waktu untuk menerobos pertahanan baju besi kekaisaran. Berdasarkan pengalaman Chen Qingyuan, daya tahan tempurung kura-kura tak tertandingi di dunia. Menghancurkannya hingga berkeping-keping bukanlah tugas yang mudah. Rekan Taois, setelah menahan serangan mengerikan Chen Qingyuan, Shen Wuyun bersembunyi di balik lapisan pertahanan tempurung kura-kura, terus-menerus mengerahkan kekuatan kekaisaran, dan segera berteriak. Panggilan, rekan Taois, ini tulus dan sepenuh hati, tanpa ada rasa jijik atau arogansi, bahkan bercampur dengan sedikit kepanikan. Apa yang ingin kamu katakan? Setelah serangannya gagal, Chen Qingyuan berhenti sejenak dan tidak keberatan mengobrol dengan Shen Wuyun. Bab 2041, Kekuatan Pedang Algojo Abadi. Ini tak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat berbahaya. Jika satu saja dari iblis itu lolos, itu akan membawa mimpi buruk yang menghancurkan bagi rakyat jelata kerajaan Buddha Barat. Tak terhitung nyawa yang akan melayang. Namun, para biksu berpangkat tinggi ini, yakin mereka dapat membunuh Lin Fei dalam sekejap, karena itulah mereka berani. Ayo, aku akan menggunakan tanganmu untuk menguji kekuatan Sword Inten yang dikombinasikan dengan pedang Algojo Abadi. Wus, wus, wus. Menyaksikan puluhan sinar keemasan yang mendekat dengan cepat, Lin Fei menggenggam pedang Algojo Abadi erat-erat, bergumam pada dirinya sendiri. Pedang Algojo Abadi tak diragukan lagi berperingkat tinggi. Meskipun bukan artefak kuno, kemungkinan besar tidak jauh berbeda. Bahkan sekarang, meskipun wanita di lautan kesadarannya menyegel sebagian besar kekuatannya, itu namun, ketika Lin Fei mengaktifkan pedang eksekusi abadi dengan sekuat tenaga, aura mengerikan, bagaikan selimut langit dan bumi, menyapu pegunungan dan sungai, menyelimuti area seluas jutaan mil. Apa yang terjadi? Dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Apa bocah itu yang melakukannya? Ini mustahil, bahkan Buddha pun tidak bisa melakukan ini. Seketika, para biksu tua yang bergegas menghampiri diselimuti aura tersebut, tak bisa bergerak, membeku di tempat. Bahkan para biksu yang telah menguasai 8 prinsip agung pun terpengaruh. Situasi seperti itu membuat mereka ngeri, hampir tak bisa berkata-kata, menatap Lin Fei dengan mata terbelalak ngeri. Bocah ini benar-benar punya kartu truf. Dia benar-benar menghancurkan rencana kita. Sementara itu, di tempat lain, selain penindasan iblis bayangan pertama, keempat iblis lainnya, memanfaatkan kesempatan itu, tentu saja tidak ingin melanjutkan pertarungan dan melarikan diri ke segala arah, mencari pengasingan sampai kekuatan mereka pulih untuk kembali dan membalas budi mereka kepada agama Buddha. Namun, aura yang terpancar dari pedang Zuxian secara tak terduga membuat tubuh mereka yang hampir tak berwujud terpaku di kehampaan. Ini, saudara Lin benar-benar tangguh, mampu menahan semua orang dalam sekejap. Pantas saja dia berani menggulingkan agama Buddha. Sekarang sepertinya dia benar-benar percaya diri. Sayang sekali putraku tidak ada lagi di sini, tidak dapat menyaksikan pemandangan yang begitu menginspirasi. Di tempat lain, Li Jinglong menatap langit, menyaksikan pemandangan bak dongeng, dan berbicara dengan nada yang rumit. Swiss, kaulah yang mengancam nyawa pangeran untuk memaksaku keluar, kan? Kehadiran Lin Fei tetap tidak terpengaruh. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan seorang biksu tua dan berbicara dengan dingin. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tahu aku salah. Dermawan muda, ampuni aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Raut wajah biksu tua itu memudar, kebenciannya tergantikan rasa takut, dan ia gemetar, memohon ampun. Kenapa kau tidak mengakui kesalahanmu saat menyiksa pangeran? Begitu aku muncul, kau begitu tidak sabar. Kenapa kau tidak mengakui kesalahanmu saat menamparkan pangeran sampai mati? Sekarang kematian sudah dekat, kau tahu kau salah. Bagaimana mungkin? Lin Fei tertawa marah, menghunus pedang Algojo Abadi. Semburan energi pedang meletus, langsung memenggal kepala biksu tua itu. Semudah memotong melon dan sayuran, tanpa tenaga. Kemudian, dengan sekali hembusan, seluruh darah dan jiwa biksu tua yang terbunuh itu langsung diserap oleh pedang Algojo Abadi. Amitabha, dermawan muda, setiap kesalahan ada pelakunya, dan kau telah membunuh orang yang pantas mendapatkannya. Saya yakin dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak akan mampu mempertahankan kondisi ini lebih lama lagi, dan kami tidak mau terus-menerus mencari kesalahan Anda. Bagaimana kalau kita berdamai dan bersatu untuk menghadapi iblis yang tak terhentikan ini? Saya bayangkan, dermawan muda, Anda tidak ingin menyaksikan pertumpahan darah di kerajaan Buddha Barat, bukan? Pada saat itu, seorang biksu tua melantunkan sebuah nama Buddha dan berbicara.
Baiklah, kami cukup murah hati untuk melepaskanmu dari tanggung jawab memimpin orang-orang untuk menghancurkan biara Nalada. Kau harus berhenti bersikap keras kepala. Mari kita bergabung untuk menumpas iblis-iblis ini. Ketika saatnya tiba, Buddhismeku akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan dan membangun sebuah kuil khusus untukmu agar kau dapat menyerap kekuatan keyakinan. Itu akan menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan kultivasi dan kesadaran spiritualmu tanpa perlu berlatih. Kata biksu tua lainnya, dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan. Tidak sulit untuk melihatnya. Mereka juga khawatir Lin Fei akan marah dan membunuh mereka semua sekaligus. Karena saat ini, Lin Fei benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka tak punya cara untuk melawan. Adik kecil, jangan percaya kebohongan mereka. Lebih baik bunuh mereka semua sekarang. Kalau tidak, begitu kau tak bisa lagi mempertahankan kondisi ini, mereka pasti tak akan melepaskanmu. Kau terlalu besar ancamannya, di mata mereka. Kau bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Di kejauhan, Li Jinglong, yang putranya telah meninggal, akhirnya tersadar dan berteriak. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Jawab Lin Fei. Di saat yang sama, ia diam-diam mengirim pesan kepada Li Jinglong, mengatakan bahwa Li Xuanji belum mati dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya, jadi ia tak perlu terlalu bersedih. Apa? Li Jinglong tak percaya. Benarkah? Aku melihat Xuanji mati di depan mataku. Tidak, adik kecil Lin sangat kuat. Jika ia berkata begitu, ia mungkin benar-benar punya cara untuk menghidupkan kembali Xuanji. Di tempat lain, Lin Fei menatap sekelompok biksu tua, tatapannya masih dingin. Semua orang yang dilewatinya merasa panik dan gentar, tak berani menatap matanya. Adik kecil, tolong pikirkan baik-baik apa yang baru saja dikatakan biksu tua itu. Kami sungguh bersedia berdamai, tapi tolong jangan impulsif. Kalau tidak, kalau kau membunuh kami semua, kau tak akan tahu bagaimana menghadapi iblis-iblis ini. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan menjadi ancaman serius. Pada saat ini, biksu tua yang berbicara sebelumnya dengan berani berbicara lagi. Puff! Lin Fei, tanpa sepatah kata pun, memotong salah satu lengannya. Iblis kecil sialan. Wajah biksu tua itu berubah, mengumpat dalam hati, tetapi tidak berani berbicara keras. Saat berikutnya, Lin Fei melepaskan kilatan cahaya pedang, menebas iblis api di dekatnya. Nak, apa maksudmu? Karena kau telah melepaskanku, mengapa kau menyakitiku sekarang? Iblis api itu benar-benar berteriak kesakitan, lengannya putus, dan dengan marah menanyai Lin Fei. 3 iblis lainnya juga menatap Lin Fei dengan ekspresi tidak ramah, takut Lin Fei akan menyerang mereka di saat berikutnya. Jangan panik, aku hanya memverifikasi apakah aku bisa melukai atau membunuhmu. Lin Fei mengangkat bahu dan berkata, sekarang tampaknya itu masih efektif. Meskipun aku membenci para biksu itu, mereka benar. Lagi pula, aku sudah melepaskanmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu menemukan kesempatan untuk melarikan diri lalu melakukan pembunuhan. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar ingin bergabung dengan para biksu sialan itu untuk menghadapi kita? Harimau merah darah itu berkata dengan suara berat. Kau salah. Lin Fei menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin merusak keseimbangan ini, kau harus terus berjuang. Jika kau mengalahkan para biksu itu, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika kelompok biksu ini menekan kalian semua, aku juga bisa mencoba memberi mereka kesempatan untuk hidup. Bab 2042 Kau tak punya pilihan. Nak, apa kau pikir kami tidak tahu rencanamu? Kau hanya ingin kami bertarung sampai titik kehancuran bersama, lalu kau bisa membunuh kami semua dengan mudah. Kau benar-benar mengira kami anak berusia 3 tahun. Sekelompok biksu tua itu membaca pikiran Lin Fei, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, harimau merah darah itu tertawa marah dan berkata, terus kenapa? Lin Fei melihat sekeliling ke arah semua orang, menjentikkan pedang Zuxian, dan berkata, jika kalian tidak patuh, aku bisa membunuh kalian semua sekarang juga. Jika kalian bersedia patuh, kalian punya kesempatan untuk bertahan hidup. Hening. Baik itu sekelompok biksu tua maupun keempat iblis itu, mereka semua terdiam. Memang, salah satu lengan iblis api itu telah putus. Lukanya masih belum sembuh. Ini menunjukkan bahwa pedang kecil di tangan Lin Fei, meskipun tampak remeh, sungguh mampu membasmi iblis. Tentu saja, membunuh para biksu tua ini jauh lebih mudah. Saat ini, satu-satunya jalan yang mereka miliki tampaknya adalah pertarungan sampai akhir. Anak itu pasti tidak bisa bertahan dalam kondisi ini selamanya. Setelah dia keluar dari kondisi ini, kita bisa bersatu dengan iblis-iblis itu dan membunuhnya terlebih dahulu. Bisik seorang biksu tua, bukankah bergabung dengan iblis adalah ide yang bagus? Ada puluhan ribu orang yang menonton dari jauh. Jika mereka menyebarkan berita ini, citra agama Buddha di negeri ini akan runtuh total, dan tidak akan pernah pulih. Seorang biksu tua tidak setuju dengan pendekatan ini. Bodoh.
Jika kita tidak selamat, sisa kekuatan agama Buddha akan tak berdaya melawan bocah ini dan akan berada di bawah kekuasaannya. Masa-masa luar biasa, membutuhkan tindakan luar biasa. Paling buruk, setelah kita berurusan dengan bocah itu, kita bisa bergabung untuk menekan para iblis. Kalau begitu, bunuh semua orang di lapangan. Bukankah itu berarti tak seorang pun akan pernah tahu kebenarannya? Kalau begitu, kita bisa mengklaim bahwa iblis kecil terkutuk inilah yang membuka 18 lapisan neraka, melepaskan iblis-iblis itu, dan membunuh mereka semua. Omel biksu tua yang berbicara lebih dulu. Para biksu terdiam sejenak, lalu semua mengangguk setuju. Baiklah, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Karena jika mereka mengikuti metode Lin Fei, berjuang mati-matian untuk menekan iblis-iblis ini, ia akan melepaskan lebih banyak lagi. Kalau begitu, mereka akan kelelahan tanpa Lin Fei harus melakukan apapun. Salah satu biksu tua segera mengirim pesan telepati untuk membahas masalah ini. Mau bergabung dengan kami? Bukan tidak mungkin. Tapi, entah kita membunuh bocah itu atau tidak, kau akan membiarkan kami pergi setelahnya. Bisakah kau berjanji? Jika kau tidak setuju, aku lebih suka kita berdua menderita daripada menghancurkan ajaran Buddha-mu dan membuatnya tak tertahankan. Iblis itu, bagaikan guntur di antara keempat iblis, mengirimkan pesan. Baiklah, kami setuju. Setelah berdiskusi sejenak, kelompok biksu tua itu setuju. Setelah iblis itu lolos, dan mereka selamat, mereka masih bisa bergabung untuk menekannya. Namun Lin Fei tidak bisa melakukan itu. Jika ia tidak bisa menghadapinya tepat waktu, seluruh agama Buddha akan hancur. Kau sudah ragu begitu lama, dan belum bicara. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kenapa tidak bunuh dua dari mereka dulu untuk menenangkan situasi? Lin Fei tidak terburu-buru, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menebak niat mereka. Untuk memecah kebuntuan, satu-satunya pilihan mereka adalah bergabung. Karena itu, tanpa ragu, Lin Fei mengayunkan pedang eksekusi abadi dan memenggal kepala harimau merah darah itu, yang menjadi ancaman terbesar. Wah, kau, harimau itu tertegun. Jelas ia tidak menyangka Lin Fei akan menyerang dengan begitu tegas. Di bawah tekanan pedang Zuxian, ia tidak punya cara untuk melawan. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya sendiri mati. Sama seperti sebelumnya, harimau merah darah itu, meskipun iblis, seluruh esensi, darah, dan jiwanya diserap oleh pedang eksekusi abadi. Bila pedang itu berubah menjadi warna darah, tampak semakin menakutkan. Seketika, wajah iblis dalam petir dan iblis api dipenuhi kengerian, tak lagi berani bertindak gegabah. Namun, kera iblis berkepala dua itu tidak bereaksi, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seperti batu, ia membeku di tempat. Puff. Segera setelah itu, tanpa henti, Lin Fei membunuh dua biksu tua lagi yang kekuatannya telah menguasai 6 hukum Dao besar. Ini berfungsi sebagai pencegah. Alasan dia tidak membunuh biksu tua yang sangat terampil itu tentu saja karena mereka akan menjadi kekuatan utama dalam menekan iblis nantinya. Bocah ini benar-benar licik dan licik. Langkah Lin Fei memang berhasil, memaksa kedua belah pihak untuk mengurungkan niat bergabung melawannya. Lagi pula, tak ada yang bisa menjamin serangan berikutnya tidak akan mengenai kepala mereka. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Apa kalian ingin aku membunuh beberapa orang lagi sebelum kalian menyerang? Kata Lin Fei acuh tak acuh. Aduh, sayang sekali sang Buddha masih menyendiri, kalau tidak, bagaimana mungkin beliau bisa menoleransi kesombongan bocah ini? Pikir seorang biksu tua, merasa frustrasi dan tak rela. Boom! Tak mampu mengalahkan Lin Fei, 3 iblis yang tersisa melanjutkan pertempuran mereka dengan para biksu tua. Tak mampu mengalahkan Lin Fei, mereka melampiaskan amarah mereka di pihak lawan. Pertempuran itu sengit dan brutal, jauh lebih brutal dari sebelumnya. Namun, harimau perkasa di kubu iblis telah terbunuh, dan mereka dengan cepat terdesak. Satu persatu, mereka ditindas oleh para biksu tua. Bas! Pedang eksekusi abadi bergetar dan lenyap dari tangan Lin Fei. Sudah waktunya, Lin Fei bertanya-tanya, tetapi ia tetap tenang dan kalem. Situasinya telah terselesaikan. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah melepaskan beberapa iblis lagi di saat yang tepat dan membiarkan mereka melanjutkan perjuangan mereka yang putus asa. Raung. Sekitar setengah jam kemudian, dunia hancur tak dikenali. Ketiga iblis itu telah sepenuhnya ditundukkan oleh upaya gabungan para biksu tua. Namun sebelum mereka sempat bernapas, Lin Fei telah mencapai segel ke-6. Ia mengaktifkan formasi penipu langit untuk menyembunyikan auranya, lalu menghancurkan segelnya. Boom! Cahaya hitam yang mengerikan menyambar. Itu adalah naga berkepala 3, sangat mirip dengan yang pernah dilihat Lin Fei di alam Lingyun. Namun ada perbedaan, naga ini bahkan lebih kuat. Begitu muncul, ia membuka 3 rahangnya yang dalam dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar, esensi matahari dan bulan, serta kekuatan hukum yang tak terbatas untuk memulihkan kekuatannya sendiri. 3 pusaran energi spiritual raksasa segera muncul di antara langit dan bumi.
hampir menguras seluruh dunia ke dalam ruang hampa. Aura naga berkepala 3 itu tampak semakin kuat. Amitabha, iblis kecil terkutuk, tidak bisakah kau memberi kami waktu istirahat? Kau bahkan lebih menjijikkan daripada iblis. Lebih baik jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan merobek uratmu, mengupas kulitmu, dan membuatmu hancur total. Seorang biksu tua yang kelelahan, melihat ini, tak dapat lagi menahan diri dan meledak dalam kutukan. Meskipun para biksu ini munafik, mereka memang biksu, jarang mengumpat. Namun, mereka sekarang melontarkan kutukan. Jelas bahwa mereka disiksa sampai mencapai titik ekstasi oleh Lin Fei, yang benar-benar kelelahan, dan karena itu hanya bisa melampiaskan amarah mereka melalui caci maki.